Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, di kesempatan kali ini kita akan belajar membedakan antara madusilah qasiroh dan madusilah tawilah. Baik, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Arti daripada mad yaitu panjang, dan arti daripada silah yaitu hubungan. Syarat terjadinya mad silah yaitu yang pertama hak domirnya bukan ketika berharakat sukun, baik sukun asli maupun sukun ketika diwakafkan. Dan yang kedua, hak domir tersebut itu tidak tersambung dengan huruf lain di depannya. Yang ketiga, sebelum dan sesudah hak domir tersebut itu tidak terdapat huruf sukun. Dan yang keempat, sebelum hak domir tersebut itu tidak terdapat bacaan panjang. Adapun bentuk hak domir yang dimaksud yaitu seperti ini ya. Nah, ini yang dimaksud hak domir tersebut. Namun hak domir yang dihukumi mad silah yaitu biasanya kalau Al-Quran cetakan Indonesia itu biasanya sudah ada tanda di atasnya ya, yaitu tanda harkat doma yang berbentuk angka 6 ya. Nah, itu menandakan bahwa hak domir tersebut dihukumi mad silah ya, baik mad silah qasiroh maupun mad silah tawilah. Baik, mad silah terbagi dua. Yang pertama mad silah qasiroh dan yang kedua mad silah tawilah. Terjadinya mad silah qasiroh yaitu apabila di depan hak domir tersebut tidak terdapat hamzah yang berbentuk alif, atau setelah hak domir tersebut itu tidak ada huruf hamzah. Nah, maka itu dihukumi mad silah qasiroh. Adapun cara membacanya yaitu harus dipanjangkan 2 harokat. Baik, contoh yang pertama, la ta'khuduhu sinatun. Baik, yang harus kita perhatikan yaitu hak domirnya yang ada di sini ya. Hak domir, lalu di depannya itu tidak ada huruf hamzah atau tidak terdapat huruf hamzah ya. Nah, maka hak domir di sini dihukumi mad silah qasiroh ya, dan cara membacanya itu harus dipanjangkan 2 harokat. Dan biasanya Al-Quran cetakan Indonesia itu sudah ada tanda ya, sudah ada tanda doma seperti ini ya, harkat doma yang berbentuk angka 6 ya. Nah, ini menandakan bahwa hak domir tersebut itu dihukumi mad silah ya, seperti ini. Baik, sekali lagi kita bacakan. La ta'khuduhu sinatun. Contoh yang kedua, wahdahu la syarikalah. Yang kita perhatikan yaitu hak domir yang ada di sini ya. Hak domir, lalu di depannya bukan huruf hamzah. Nah, maka hak domir di sini dihukumi mad silah qasiroh, dan cara membacanya itu 2 harokat ya. Wahdahu la syarikalah. Nah, ini juga hak domir, namun hak domir di sini posisinya ada di ujung bacaan ya, maka tidak ada mad ya, tidak ada panjang. Baik, selanjutnya innahu kana. Perhatikan hak domir, lalu di depannya tidak terdapat huruf hamzah melainkan huruf kaf ya. Nah, maka hak domir di sini dihukumi mad silah qasiroh dan dibacanya 2 harokat. Innahu kana. Baik, selanjutnya ini contoh hak domir ketika berharakat kasroh ya. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Baik, perhatikan hak domirnya di sini ketika berharakat kasroh ya. Lalu di depan hak domir tersebut itu tidak terdapat hamzah.
Berarti hadomir di sini dihukumi madusilah qasirah dan cara membacanya itu 2 harokat ya. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Seperti itu. Baik, yang kedua yaitu madusilah tawilah. Terjadinya madusilah tawilah yaitu apabila di depan hadomir tersebut itu terdapat hamzah yang berbentuk alif. Nah, maka itu dihukumi madusilah tawilah dan cara membacanya itu harus dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Contoh yang pertama, malahu akhladah. Baik, yang harus kita perhatikan di sini hak domirnya ya. Hak domir, lalu di depannya ada huruf hamzah seperti ini ya. Nah, maka hak domir di sini dihukumi madusilah tawilah. Dan cara membacanya itu bisa 4 sampai 5 harokat. Dan Al-Quran cetakan Indonesia, hak domir tersebut itu biasanya terdapat tanda seperti ini ya. Nah, maka berarti hak domir tersebut dihukumi madusilah tawilah ya. Angka 6, domah yang berbentuk angka 6, lalu di atasnya ada tanda bendera seperti ini ya. Ini menandakan madusilah tawilah ya. Baik, sekali lagi kita bacakan malahu akhladah. Seperti itu. Ini juga hadomir. Namun hadomir di sini posisinya ketika diwakafkan ya, maka tidak ada panjang atau tidak jadi dipanjangkan ya. Selanjutnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Baik, yang menjadi contoh yaitu hak domir yang ada di sini ya. Hak domir, lalu di depannya terdapat huruf hamzah seperti ini ya. Berarti hak domir di sini dihukumi madusilah tawilah. Dan cara membacanya itu bisa 4 sampai 5 harokat ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Seperti itu. Baik, contoh yang terakhir yaitu ketika hak domir tersebut berharakat kasroh ya. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Baik, perhatikan ada hak domir di sini ketika berharakat kasroh ya. Terus setelah hak domir tersebut itu terdapat hamzah yang berbentuk alif seperti ini ya. Nah, berarti hak domir di sini dihukumi madusilah tawilah ya. Dan dibacanya itu bisa 4 sampai 5 harokat. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Nah, jadi kesimpulannya perbedaan antara madusilah qasirah dan madusilah tawilah yaitu yang pertama madusilah qasirah bila mana hak domir tersebut tidak berhadapan dengan huruf hamzah atau di depannya itu bukan huruf hamzah ya. Nah, maka itu dihukumi madusilah qasirah. Dan madusilah tawilah yaitu apabila setelah hak domir tersebut terdapat huruf hamzah. Nah, maka itu dihukumi madusilah tawilah ya. Cara membaca madusilah qasirah 2 harokat dan cara membaca madusilah tawilah yaitu 4 sampai 5 harokat. Seperti itu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.